Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Baik, ikhwas semuanya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita untuk bertolabul ilmi. Dan insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kitab tauhid yang kita ambil dari kitab Ushul Tsalatsah karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Sebelumnya kita bahas tentang apa? Doa ya. Jadi doa ada dua kan? Ada doaul ibadah sama doa al-mas'alah. Nah, beliau ingin menjelaskan bahwa karena doa ini ibadah, maka barang siapa yang menyelewengkannya atau berdoa kepada selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Ya, melakukan kesyirikan. Nah, kemarin kita bahas juga definisi doa ibadah. Kalau definisi doa ibadah itu sebagian ulama itu menjelaskan atau mendefinisikan dengan imtisalu khitabis syar'i al-muqtaran bil hubbi wal khudu. Jadi yang namanya doa ibadah adalah melaksanakan. Jadi melaksanakan perintah syariat, ya, khitab syari', melaksanakan perintah syariat yang diiringi dengan rasa cinta dan tunduk. Berarti segala bentuk perintah syariat Islam, ya, itu semuanya ibadah. Artinya doa ibadah itu bersifat mencakup seluruh amaliyah yang diperintahkan dalam Islam. Itu ibadah. Secara otomatis itu ibadah. Walaupun mungkin secara lisan kita nggak berdoa gitu ya, nggak meminta, tapi ketika kita sholat, contohnya sholat ini namanya doa ibadah. Kenapa dikatakan doa ibadah? Sholat, puasa, segala bentuk perintah agama, perintah syariat Islam dikatakan doa ibadah. Kenapa kemarin? Karena ada permintaan pahala, ya kan? Kita memohon di situ pahala, kan doa itu meminta. Ya, seorang hamba ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ dia ada permintaan agar mendapatkan pahala. Itu udah pasti, otomatis seperti itu ya. Mari katakan doa ibadah. Nah, segala bentuk doa ibadah dari amaliyah, perintah agama, perintah syariat, itu gak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Kemudian yang kedua adalah apa namanya? Doa masalah. Ya, doa masalah. Kalau doa masalah adalah permintaan dengan ucapan. Ya. Thalabul abdi minallah. Ya. Jadi seorang hamba meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar mendapatkan apa yang memberikan manfaat kepadanya. Thalabul abdi minallahi ma yanfa'uhu wa dawamahu, atau husula ma yanfa'uhu. Talabal abdi minallahi ma husula ma yanfa'uhu wa dawamahu wa daf'i ma yadurruhu. Jadi definisinya adalah kalau doa masalah, seorang hamba meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan apa yang memberikan manfaat kepadanya, ya, dan supaya mendapatkan manfaat terus-menerus dan dijauhkan dari apa yang membahayakannya. Nah, itu namanya doa masalah. Berarti kan permintaan dengan lisan. Ya Allah, berikanlah kami hidayah, tunjukkan kami jalan yang lurus, gitu ya. Berikanlah kami rezeki. Itu doa masalah. Itu kita ulang sedikit ya. Kemarin sudah kita bahas sebenarnya. Nah, doa masalah dan doa ibadah ini, ya, jika dipalingkan kepada selain Allah, faman sarafahu li ghairillah fahuwa musyrikun wa kafir. Maka dia telah melakukan kesyirikan dan kekufuran. Baik, sekarang di sini penulis, ya, kita baca takliknya dari Syekh Dr. Haisam.
Doaul mas'alati yanqasimu ila qismain. Nah, sekarang kita bahasakan doa, pembagian doa masalah. Doa masalah ini dibagi menjadi dua macam. Ya, jadi permohonan dengan lisan ya. Meminta dengan lisan. Minta dilapangkan rezekinya, minta diturunkan hujan, minta diberikan taufik, hidayah, apapun ya. Ini terbagi menjadi dua kata beliau. Yang pertama, fima la yaqdiru alaihi illallah. Yaitu dia meminta kepada sesuatu, ya, permintaan tersebut tidak bisa diwujudkan atau tidak mampu untuk mengabulkannya, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Yang tidak ada yang mampu untuk mengabulkannya, mengijabahi doanya, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya permintaan apa? Minta rezeki. Ya kan? Apalagi hidayah, ya, minta petunjuk, hidayah. Terus apa lagi? Diampuni dosanya, ya. Nah, itu semuanya tidak mampu. Ya, makhluk dari Allah sekelas nabi, malaikat, gak bisa. Anda masih ingin nggak kisah nabi? Namanya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam, syafaatnya tidak Allah kabulkan permintaan. Bahkan dalam sebuah ayat, Nabi Nuh kan sangat menyayangkan ya, anaknya itu mati dalam keadaan kufur ya, enggan untuk mengikuti perintahnya atau tidak mengikuti dakwahnya Nabi Nuh atau bapaknya sendiri. Akhirnya kan ditenggelamkan tuh. Ya. Nabi Nuh berusaha minta kepada Allah agar dikumpulkan nanti di akhirat, diselamatkan dari azab Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi Nuh berdoa, innahu min ahli, inna bni min ahli, sesungguhnya anakku adalah keluargaku. Maka Allah bantah, innahu laisa min ahli, sesungguhnya dia bukan apa namanya keluargamu. Karena terpisah dari apa? Keimanan sudah beda. Walaupun dia adalah anakmu, ya Nuh gitu kan ya, namun dia tidak beriman kepada Allah, maka tidak bisa kami selamatkan. Amin. Ya kan? Lihat bagaimana Nabi Nuh alaihissalam gak bisa menyelamatkan anaknya sendiri, sekalipun apa? Anaknya sendiri. Ya, jadi nggak mampu kecuali ya Allah. Yang menyelamatkan dari azab Allah, dari adab neraka ya Allah. Yang bisa memasukkan manusia ke dalam surga siapa? Allah. Makanya anak kadang pernah mendengar sebuah ceramah aneh. Nanti di surga, ketika di akhirat, ya, tunjukkan saja, kata kiai atau gurunya, salah seorang tokoh lah gitu mengatakan demikian. Bahkan dia mengklaim sebagai keturunan Rasul atau Nabi Habib. Ya. Tunjukkan saja, kamu muridnya si Fulan bin Fulan, ya, atau bawa foto saya, ya, bilang sama malaikat, saya adalah muridnya si Fulan, Kiai Fulan, Habib Fulan, Ustadz Fulan. Kamu langsung akan diberikan kunci surga dan masuk ke surga. La ilaha illallah. Bang, surga punya siapa? Kok enak sekali ya? Gak ada yang bisa. Allah yang menciptakan surga, dan Allah lah yang berhak untuk memasukkan hambanya ke. Gak bisa. Nabi saja, ya, kalau nggak dapat izin oleh Allah, nggak dapat syafaat, dia bisa memberikan syafaat kepada umat. Sampai Nabi kan sujud tersungkur gitu kan ya, memohon kepada Allah. Sampai kemudian Allah bilang, angkat kepala wahai Muhammad, berilah dia syafaat. Baru dapat izin. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Dan orang yang memberikan syafaat di sisinya melainkan harus dengan izin Allah. Gak sembarangan Nabi saja sampai seperti itu. Kok kalian bilang enak saja, bilang saya muridnya Fulan, Kiai Fulan, Ustadz Fulan, akan dimasukkan ke surga. Ini mah promosi jamaah ya, yang dapat jamaah. Gak bisa. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam itu kan berjanji akan apa?
memohonkan ampun untuk ayahnya, bapaknya sendiri, karena mati dalam keadaan kufur juga, menyembah berhala, musyrik ya. Maka apa namanya, Nabi Ibrahim juga ditegur sama Allah dalam Al-Quran. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idatin wa'adaha iya. Jadi kata Nabi Ibrahim alaihissalam memohon ampun untuk bapaknya, karena dia sudah berjanji, saya akan berjanji terus memohonkan ampun untuk ayahku. Karena dia nggak tega seorang anak yang mati dalam keadaan kufur. Maka dia berusaha minta kepada Allah diberikan syafaat kan, agar diselamatkan dari azabnya. Tapi kata Allah, falamma tabarra annahu aduwwun lillahi tabarra amin. Falamma, ya, tatkala telah nampak bagi Ibrahim bahwasanya bapaknya adalah musuh Allah, maka dia berlepas darinya. Nabi Muhammad juga, Nabi kita alaihi salatu wassalam, ingin menyelamatkan siapa? Pamannya Abu Thalib. Dia mati dalam keadaan kufur. Abu Thalib kan? Sampai Nabi bersedih luar biasa, karena paman kesayangannya dari keluarga sendiri kan, pamannya sendiri loh ya, jangan salah. Dia bukan nasab yang jauh-jauh, dekat pamannya sendiri. Kendati demikian, Allah tegur, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk wahai Muhammad, ya, akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk. Ya, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Man ahbabta, yang kau cintai, akan tetapi Allah yang memberikan petunjuk hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki. Maka Allah meringankan adanya siapa Abu Talib, tetap nggak bisa selalu. Ya, jadi artinya ini sesuatu nggak ada yang mampu, ya, berdoa kepada apa namanya, doa tersebut yang tidak mampu mengabulkan, memberikannya kecuali hanya Allah, maka sarfuhu li ghairillahi syirkun akbar. Barang siapa yang menyelewengkannya, memalingkannya kepada selain Allah, maka disyirik besar. Minta hidayah, minta rezeki, diampuni dosa-dosanya, apapun ya, yang tidak mampu mewujudkannya melainkan hanya Allah, maka nggak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Pahamnya ya? Baik, sekarang yang kedua, doa masih dua masalah. Jenis yang kedua, fima yaqdiru alaihil abdu. Doa atau permohonan, permintaan, ya, kepada hamba yang mampu. Nah, ini yang kedua. Kita tuh minta pinjaman, kemarin ini contohnya ya, minta pinjaman, ya, minta diambilkan barangnya, dibawakan barangnya, ya, minta apa namanya, mau apa namanya, diambilkan sesuatu, dimasakin sesuatu, yang atau melihat orang tadi mampu. Jadi berdoa minta, ya, kepada seseorang yang dia seorang hamba itu mampu untuk mewujudkannya. Ini ada syaratnya. Yasihhu disyurut, tapi dengan syarat. Jadi berdoa kepada orang lain, minta doa kepada orang lain, ya, berdoa kepada orang, meminta doa kepada orang lain yang dia itu mampu untuk mewujudkannya, yakdir, ya. Maka itu dengan syarat. Syarat yang pertama adalah ayyakunal mad'u hayyan. Yang dimintai doa itu masih hidup. Kita minta doa kepada Pak Kiai atau Pak Ustadz, Pak Habib, ya kan? Yang kita anggap dia Masya Allah orang soleh, menjaga 5 salat 5 waktu, menjaga ketaatan, ya, menjaga agamanya. Pokoknya yang dilihat anggap soleh, bukan kiai gadungan, ya. Ya. Jadi kadang-kadang dukun berkedok kiai kan ada, nggak pernah sholat, kemudian melakukan kesyirikan. Nggak boleh kita minta doa sama orang kayak gitu, ya. Nah, ini beliau masih hidup caranya, hidup. Maka kharaja bihadzal qaidi al-mayyit, maka keluar dari ikatan ini atau syarat ini orang yang sudah mati atau meninggal. Berarti kalau kita minta atau berdoa kepada orang yang sudah mati, maka ini nggak boleh, ya. Sekalipun mungkin apa namanya, doa tadi doa bukan yang sifatnya hanya Allah yang bisa, yang mampu untuk memberikannya, mengabulkannya. Tapi kalau orang yang meninggal kita minta doa, ya, contohnya mungkin apa?
minta kepada si mayit, yang namanya orang mati nggak bakal bisa ya. Orang mati nggak bakal mampu untuk mewujudkannya. Mungkin walaupun yang ringan-ringan mungkin. Contohnya apa yang ringan? Minta apa? Dilunasi hutangnya. Ya, Mbah Yai, semoga ya doakan saya, semoga hutang saya cepat lunas. Tapi orangnya udah mati, ya kan? Wali atau orang soleh tadi udah meninggal gitu. Ini nggak boleh seperti ini. Minta kepada orang yang sudah mati. Yang masih hidup karena nggak bisa ngasih pinjaman kan? Iya. Orang yang ngasih hidupnya nggak mampu untuk melunasi hutang kita, ya. Ya seperti ini perhatikan ya, nggak boleh. Ya, syaratnya harus masih hidup. Yang kita mintai doa itu masih hidup. Ya, doakan saya, semoga anak saya dimudahkan urusannya, sukses ya dalam ujian, sukses mencari kerja. Itu boleh kalau masih hidup. Hanya sampai masih hidup. Kalau orang mati, tetap sekalipun dia nabi ya, kuburannya nabi, kita minta di situ. Atau sahabat lah. Orang yang mulia tidak boleh. Yang kedua, syarat yang kedua yaitu ayyakunal mad'u hadiran kharaja bihadzal qaidi al-ghaib. Yang kedua, syaratnya harus mampu, yang dimintai doa mampu. Ya mampu untuk mendoakan. Ya mampu untuk mendoakan. Masih hidup yang pertama. Yang kedua, mampu untuk mendoakan. Afan, mad'u hadiran, kok mampu? Ya, hadir apa? Hadir di hadapan kita. Artinya orangnya ada. Ya, orangnya ada di hadapan kita, bukan ghaib. Bukan yang ghaib. Ya, kemarin saya sampaikan. Orang melewati tempat yang dianggapnya angker, pohon besar, atau sebuah lembah, atau sebuah kuburan, tempat-tempat yang mungkin dianggap orang itu angker kayak kuburan. Apalagi bawah jembatan gitu ya, gelap mungkin. Nah dia minta di situ, ya Jibril, kalau dipanggil ya Jibril, ya tolonglah kami di sini, semoga kami melewati jalan ini selamat, gitu kan? Atau ya Nabi Muhammad, bahkan dipanggil orang-orang yang soleh, Nabi Muhammad, ya tolonglah kami sama melewati tempat ini, semoga kami selamat, nggak diganggu sama dedemit-dedemit yang ada di sini. Sekelas Jibril yang dipanggil-panggil itu kan di situ ya. Atau Nabi Muhammad yang nggak ada, pokoknya yang nggak ada di situ. Atau dia manggil kiai-kiai dia, mbah-mbah dia, nama-nama tokoh yang dia agungkan, yang dia kultuskan. Syekh Abdul Qadir Jailani, ya kan? Saya mau melewati tempat ini, tolong saya dimudahkan. Ya, jangan sampai ada yang mengganggu saya. Nah ini semua nggak boleh. Jadi memanggil orang-orang yang ghaib, yang nggak ada di hadapan dia, atau minta doa kepada orang yang tidak hadir, maka ini nggak boleh. Ya, dan ini banyak diceritakan dalam sebuah tulisan-tulisan orang-orang sufi. Ketika mereka naik kapal itu terombang-ambing di tengah lautan, kebiasaan mereka itu memanggil apa? Tokoh-tokoh mereka. Syekh Fulan bin Fulan, selamatkan kami dari ombak ini. Jadi minta doa kepadanya. Ini nggak boleh seperti ini. Dia mengenai orang-orang yang gaib, yang nggak ada di hadapan dia. Ya, maka ini syarat yang kedua harus terpenuhi, harus hadir di hadapannya. Pertama hidup, yang kedua hadir. Yang ketiga, ayyakunal mad'u qadiran kharaja bihadzal qaidi al-ajiz. Syarat yang ketiga, yang dimintai doa itu mampu. Ya mampu untuk mendoakannya, untuk mengabulkannya. Maka di sini nggak boleh kita minta doa kepada orang yang lemah. Orang yang lemah kok dimintai. Kemarin saya contohkan apa? Antum minta didoakan kepada orang yang bisu. Ya. Orang bisu kan nggak bisa ngomong kok, minta didoakan gimana? Ya, dia orang yang lemah. Atau antum minta diambilkan barang kepada orang yang cacat tangannya, buntung. Ini kan konyol seperti itu. Antum aja nggak mikir. Ya. Antum nyuruh kepada orang, suruh minta dituliskan ya dengan ya minta dituliskan dengan orang yang apa? Cacat tangannya, buntung ya. Ini nggak bakal bisa, kasihan ya. Kita sendiri yang harus berpikir lah. Nggak mampu, yang mampu untuk mendoakannya.
yang mampu untuk mendoakannya. Terus syarat yang keempat, ayat takida annal mad'uwa mujarradu atau mujarrada sababin la mu'assirun bidatihi. Kata beliau di sini, syarat yang keempat adalah hendaknya dia meyakini orang yang dimintai doa hanya sebatas sebab, bukan yang punya pengaruh secara zatnya. Awas ya, ini tipis-tipis ini. Tipis-tipis. Kadang seseorang berdoa minta doa kepada orang lain, tapi dalam hatinya dia punya keyakinan, wah kiai ini, ustadz ini luar biasa, punya pengaruh, ya bisa menundukkan jin-jin yang ada di sini. Secara zatnya dia bisa punya pengaruh gitu. Ini tidak boleh seperti itu. Tapi hanya sebab Allah yang mengabulkan dia, sebab doa dia, ya karena dia kesolehan dia, ya insya Allah ini nggak ada masalah. Ya. Seperti kita minum obat kan, sebab aja kan. Sama-sama kita meyakini obat itu secara zatnya menyembuhkan. Hati-hati ya. Saya tipis-tipis ini orang kadang ya salah persepsi. Nah ini tipis-tipis. Sebab saja. Kalau bukan karena kehendak Allah kita nggak akan sembuh. Ini obat itu hanya ikhtiar saja. Sebab kita mencari pengobatan. Baik. Nah ini paham ya. Nah ini 4 poin ini, 4 syarat ini harus terpenuhi. Soalnya apa? Syarat pertama, syarat boleh minta doa kepada orang lain. Yang pertama masih hidup, hayyan ayyakuna hayyan, masih hidup. Yang kedua hadir, ayyakuna hadiran, ya hadir di hadapan kita. Terus yang ketiga ayyakuna qadiran, mampu. Yang terakhir, yang keempat, hendaknya kita meyakini yang dimintai doa itu hanya sekedar sebatas sebab aja, sebab bukan secara zatnya dia yang memiliki pengaruh terhadap doa tersebut. Baik ya. Nah ini 4 ini harus terpenuhi. Terus saya bacakan di sini ya. Amma, kata beliau, ini takoda anna lihadal mad'uwi tasarrufan khafiyan fil qawni, ya fil qawni wa biyadihi jalbul manafi wa daf'ul madar fahada syirkun. Adapun barang siapa, perhatikan ini ya, barang siapa yang meyakini orang yang dimintai doa ini memiliki tasarruf, tindakan-tindakan, pengaturan-pengaturan yang tersembunyi di alam ini. Hati-hati nih. Ini banyak diyakini oleh orang-orang sufi. Syekh Fulan bin Fulan, ya kan? Kiai Fulan bin Fulan, dia itu punya pengaruh di kampung ini, dia bisa menundukkan jin-jin gitu kan? Ya enggak? Dia ikut andil dalam mengatur alam ini atau lautan ini. Hati nih. Kalau dia sampai meyakini yang dimintai doa tadi punya pengaruh yang tersembunyi, punya pengaturan di alam ini, aturan punya ikut andil dalam mengatur alam ini, dan dengan tangannya dia, dengan kekuasaan dia, dengan tangannya dia bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, maka ini perbuatan syirik. Hati-hati. Jadi ya, nanti akan saya sebutkan kenapa para ulama itu sampai membahas tentang masalah berdoa kepada orang lain, hukum berdoa kepada atau minta doa kepada orang lain, sampai ada yang berpendapat apa makruh. Ini sudah sering saya sampaikan ke antum, tidak salah. Contohnya apa? Saya akan bacakan juga nih. Minta doa kepada orang lain. Ini ada rinciannya. Minta doa kepada orang soleh atau kiai atau orang yang kita anggap dia tokoh agama ya. Ini ada rinciannya. Syekh Utsaimin menjelaskan ada 3 macam minta doa kepada orang lain. Yang pertama, dia minta kepada orang lain, minta doa kepada orang lain dengan tujuan
untuk maslahat kaum muslimin. Jadi itu bukan kepentingan pribadi ya, minta doa kepada orang soleh, tapi untuk maslahat seluruh kaum muslimin. Nah ini nggak ada masalah, ini boleh dan dianjurkan. Ya, karena ada sebuah dalil hadis dari Anas bin Malik, di mana seorang laki-laki yang minta kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, minta didoakan agar apa? Diturunkan hujan. Dia minta kepada Nabi agar Nabi berdoa, minta kepada Allah agar diturunkan hujan. Ini gak ada masalah. Karena hujan ini kan masalah bersama. Bersama seluruh kaum muslimin. Ini gak ada masalah. Ya. Dia minta kepada Nabi. Dia lihat Nabi itu orang soleh, orang yang paling soleh, yang paling bertakwa kepada Allah. Dia minta kepada Nabi karena lagi musim kemarau ya. Maka orang laki-laki ini minta kepada Nabi agar Nabi berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Ini gak ada masalah. Minta doa kepada orang yang soleh. Ya. Nah dia mampu kan? Nabi mampu mendoakan. Nabi hadir di hadapannya. Kemudian apa lagi? Nabi masih hidup waktu itu. Kalau Nabi udah meninggal nggak boleh ya. Masih hidup, hadir di hadapannya, dia mampu mendoakannya. Kemudian apa? Orang tadi juga nggak meyakini Nabi yang menurunkan, enggak. Tapi apa? Hanya sebab doa Nabi kan kemuliaan. Nah, gitu ya. Yang pertama untuk maslahat kaum muslimin. Ini nggak ada masalah. Apalagi yang bentuk maslahat. Bukan untuk kepentingan pribadi. Contohnya apa? Doa untuk maslahat kaum muslimin. Selain minta hujan apa? Minta agar diturunkan hujan. Ya mungkin mendoakan, minta doa kepada salah seorang orang yang soleh gitu ya. Ya mungkin agar apa namanya, tolong doakan semoga Allah memakmurkan gitu ya. Memakmurkan kampung kita ini. Ya, semoga kampung kita ini aman, nyaman, ya terkendali gitu ya. Jauh dari kemaksiatan, begal, penjahat dan seterusnya. Ini kan masalah bersama. Nah, kita minta sama orang soleh. Maka orang soleh tadi mendoakan kepada Allah untuk keamanan tempat kita ini. Itu nggak masalah ya, tidak ada masalah. Karena masalahnya apa? Bersama. Yang kedua, yaitu bentuk yang kedua, minta doa kepada orang yang soleh. Tapi ingat ya, ini ada hal yang diperhatikan. Ayyan taf'al mas'ul. Ya, artinya begini. Dia minta doa kepada orang soleh. Namun maslahatnya ini untuk bersama. Bersama begini. Untuk saya pribadi dan saya juga tujukan kepada yang dimintai. Orang yang kita mintakan doa kepadanya. Contohnya, Ustaz, tolong doakan saya agar keluarga kami selalu diberikan keberkahan, ya, kesehatan. Nah, tapi kita niatkan doa ini, ya, saya juga niatkan untuk si Pak Ustadz itu, ya, untuk orang soleh tadi juga sama-sama mendapatkan apa? Keberkahan dari doa tersebut. Paham ya? Saya tujukan doa ini nggak hanya kepentingan untuk diri saya pribadi, bukan untuk masalah diri saya pribadi enggak, tapi untuk yang mendoakan juga. Kita niatkan. Jadi saya dan Pak Ustadz atau Pak Kiai sama-sama mendapatkan bagian dari doa ini. Karena dalam sebuah hadis dikatakan, "Ma min muslim yad'uhu li akhihi bidaril ghaib illa qala al-malak falaka mislu." Tidaklah seorang muslim yang berdoa mendoakan muslim yang lainnya tanpa sepengetahuan, maka malaikat akan mengatakan apa? Maka engkau mendapatkan doa yang semisalnya. Jadi kalau kita mendoakan orang lain, antum juga mendapatkan bagian dari doa tersebut. Pasti itu. Walaupun antum tidak berdoa untuk diri sendiri ya. Contohnya adalah barakallahu fiik. Semoga Allah berkahimu. Antum juga dapat bagian dari doa tadi. Antum juga, kalau doa tadi terkabul, maka antum juga mendapatkan keberkahan dari doa tersebut. Paham ya? Nah itu. Jadi yang kedua, saya ulangi lagi, meminta doa kepada orang yang soleh, tapi dengan niatan doa tersebut untuk maslahat bersama. Ya, untuk diri orang yang meminta doa dan kepada orang yang mendoakan. Ya, maka inilah ba'sabihi. Maka ini gak masalah, gak mengapa. Ya, gak mengapa. Karena saya niatkan juga, semoga Pak Ustadz juga mendapatkan dari doa tersebut, bagian dari doa tersebut. Baik, yang terakhir, yang ketiga, jenis yang ketiga. Ayat rubat doa minal ghair limaslahati nafsihi.
meminta doa kepada orang lain, tapi hanya untuk maslahat dirinya saja. Pribadi ya. Pribadi. Tadi kan berdua, yang mendoakan sama yang minta doa. Yang kedua, yang ketiga ini hanya untuk maslahat pribadi. Ya, maka yang seperti ini, Pak, fahada ajazahu ba'dul ulama. Sebagian ulama membolehkan, sebagian ulama membolehkan. Saya mengatakan haram. Tidak masalah. Minta doakan kepada orang yang soleh. Ya, semoga nanti kami dimudahkan rezekinya. Ya, kami sekeluarga, ya Allah, ya namanya, tolong doakan semoga keluarga kami selalu sehat, berikan keberkahan, semuanya menjadi anak-anak yang soleh, gitu kan ya. Sama orang yang soleh tadi, minta kepada Pak Kiai atau Pak Ustadz ya, agar mendoakan. Jadi sebagian ulama membolehkan. Ya. Wa qala ba'duhum la yanbaghi. Ada sebagian ulama yang lain mengatakan apa? Tidak sepantasnya. Enggak mengatakan haram ya, enggak haram, tapi enggak pantas lah. Seharusnya enggak pantas. Iya. Ini yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Apabila tujuannya untuk masalah pribadi saja, maka sebagian ulama itu ada yang mengatakan tidak pantas. Bukan haram ya, ingat, tidak pantas. Apa alasan mereka? Ada alasannya. Li'annaha laqad yadkhulu fil mas'alatil madmumah. Karena ini bisa masuk dalam masalah yang tercela. Jadi dikit-dikit minta doa, dikit-dikit minta kepada orang lain, yang menunjukkan lemahnya tauhid dia kepada Allah. Selalu bergantung kepada orang lain. Kenapa sih? Kamu kan bisa berdoa langsung kepada Allah, kan begitu kan? Bahkan Allah Maha mendengar dengan doa-doa kita. Bahkan Allah sangat senang dengan doa yang dilantun oleh hambanya. Allah nggak akan bosan, ya kan? Bahkan Allah akan kabul kalau berjanji dan mengabulkan doa-doa hambanya. Paham ya? Jadi ini yang ini alasan Syekhul Islam kenapa harus sama tadi ya? Beliau mengatakan tidak sepantasnya. Nggak mengatakan haram, enggak. Sebenarnya membolehkan, tidak ada masalah. Karena nanti akan ada sifat apa? Suka bergantung kepada orang lain. Dia enggan untuk berdoa kepada Allah. Yang menunjukkan apa? Tauhid dia lemah. Bisa jadi seperti ini ya. Nah, wa kadzalika li'annahu rubbama ya'tamiru hadha as-sa'il 'ala disa'ala ghairu ayyad wa lahu wa yansa ayyad wa li nafsihi. Itu artinya apa? Dia akhirnya lupa dengan dirinya. Lupa berdoa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan adalah kedekatan seorang hamba dengan Allah. Yang hamba itu menunjukkan merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah. Tapi dia akhirnya apa? Tidak pernah meninggal, dia tidak pernah berdoa kepada Allah dan justru bergantung kepada orang lain. Nah, kemudian alasan yang kedua kata Syekhul Islam yang beliau katakan, kenapa beliau mengatakan tidak sepantasnya? Karena terkadang bisa jadi nih, ada sebuah kejadian, bisa jadi yalhaqul mas'ul ghurur fi nafsihi wa innahu rajulun salih muti'un nas bi du'ai fa yasra fi hadha syar al mas'ul. Dan yang kedua, dikhawatirkan nanti yang dimintai doa tadi merasa bangga diri, ujub, tertipu dengan dirinya. Wah, ternyata banyak orang yang minta doa kepada saya, ya kan? Jadi Pak Kiainya atau Pak Ustadznya itu merasa bangga diri. Wah, ternyata banyak orang yang minta doa kepada saya. Berarti doa saya itu mustajab. Ya, hanya bangga diri dengan apa namanya? Dengan dirinya. Ini akan menjadikan buruk kepada yang dimintai doa tadi, Pak Ustadz atau Pak Kiai tersebut. Nggak baik kan? Yang menunjukkan dia malah semakin ujub, semakin bangga diri karena banyak orang yang minta doa kepadanya. Ini berbahaya. Nanti banyak orang menganggap dia itu orang sakti, iya, orang hebat, orang yang seterusnya. Akhirnya syaitan di situ masuk lah, ya. Akhirnya Pak Kiai atau Pak Ustadz tadi menjadi ujub dan bangga diri dan lupa bahwasanya doa tersebut hanya Allah lah yang mengabulkan, dia hanya sebab saja. Paham ya? Itu alasan kenapa para ulama ada yang mengatakan tidak sepantasnya. Kita nggak mengatakan haram, nggak boleh minta doa kepada orang yang soleh, termasuk tawasul yang diperbolehkan. Namun perhatikan, ya, lebih baiknya kita sebagai seorang hamba minta kepada Allah. Terus, jangan bosan-bosan minta kepada Allah.
Ya, dengan segala kondisi kita walaupun kita mungkin pendosa pun, kita selaku pendosa, berbuat dosa maksiat, tetap kita minta kepada Allah agar diampuni dosa-dosa kita. Allah senang dengan anda hambanya yang memohon doa, meminta doa kepadanya. Maka Allah katakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, saya akan kabulkan doa-doa kalian. Ya, Allah bangga dan senang dengan hambanya yang berdoa kepadanya. Baik, ini alasan kenapa para ulama mengatakan tidak sepantasnya. Kemudian yang terakhir, saya katakan di sini malhudah, catatan, nahnu nadrusul hukma 'alal fi'li. Kita belajar di sini hukum terhadap perbuatan. Artinya ketika seseorang berdoa kepada selain Allah, ya, jin, pohon, syaitan, iblis, atau kuburan yang sudah kuburan atau kuburan para wali atau orang-orang soleh, ini yang kita pelajari ini kan hukum dari perbuatannya ya. Perbuatan itu syirik. Wa ammal hukum 'alal fa'ili fayahtaju ila iqamatil hujjah wa intifa'i syubhat. Adapun menghukumi perbuatan vonis orangnya, pelakunya. Ini maka butuh kepada iqamatul hujjah, tegaknya hujjah kepada dia dan hilangnya syubhat. Jadi ingat ya, kita nggak boleh menyembunyikan ilmu. Kalau itu perbuatan syirik, maka kita katakan syirik. Meminta kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, gitu ini. Ya, kalau itu perbuatan syirik, kita katakan syirik. Yang kita bahas sini apa? Hukum dari perbuatannya. Bukan kita menghukumi vonis per orangnya. Perhatikan ini bedakan. Bedakan antara hukum perbuatan dengan menghukumi vonis orangnya. Ya, kalau orangnya nggak bisa. Tapi kita vonis dia musyrik, nggak bisa. Atau kita katakan dia kafir, nggak bisa. Kenapa? Bisa jadi dia melakukan kesyirikan karena jahil, nggak ngerti, karena taklid, karena kena syubhat, karena belum sampai ilmu kepada dia. Ya banyak alasannya kan. Itu kalau terkait dengan perorangan, personnya, pelakunya ya. Tapi kalau perbuatan itu syirik, kita katakan syirik. Harus tegas, jangan abu-abu. Ya, itu perbuatan syirik, katakan apa adanya. Perbuatan syirik belum tentu kita menvonis orangnya musyrik. Jangan, itu beda, dua hal yang berbeda. Kadang mereka menyimpulkan seperti itu. Kalau syirik berarti dia musyrik, kafir, neraka, gitu kan? Hanya yang keliru. Kadang orang menyimpulkan seperti itu sendiri. Ini sangat fatal. Ya, ingat segala bentuk hukum itu kita segala bentuk perbuatan syirik kita katakan syirik. Sama kan? Zina ya zina katakan. Ya, zina haram ya haram. Jangan dibilang pakai bahasa-bahasa yang lain, ya kan? Wal ulama hum man yahkumu 'alal fa'ili annahu mu'minun aw kafirun. Dan para ulama mereka menghukumi hukum kepada pelakunya, vonisnya, vonis per orangnya itu mereka berbeda. Ada yang menghukumi mukmin tetap mukmin, ada yang mengatakan kafir. Tadi tergantung apakah dia sudah mendapatkan sudah sampai ilmu kepada dia, sudah dijelaskan dan dipahamkan tentang masalah ini kepadanya. Nah, kalau sampai hujah kepada dia belum paham, juga belum bisa. Kena syubhat barangkali orang tadi. Jadi banyak alasannya, maka nggak bisa langsung dihukumi kafir atau musyrik. Ya, ini sebagai bentuk bantahan kepada mereka-mereka yang menuduh dakwah salafiyah, suka mengkafirkan, suka mengatakan orang musyrik. Nggak bisa. Ingat, kalau hukum itu beda dengan vonis. Hukum perbuatan harus dibedakan dengan vonis. Orang yang melakukan perbuatan syirik belum tentu musyrik. Ada orang yang melakukan bid'ah belum tentu dia seorang ahli bid'ah. Orang yang melakukan kekufuran belum tentu dia kafir. Begitu kaidahnya. Laisa kullu man waqa'a fil kufri wa huwa kafir. Laisa kullu man waqa'a fil syirki wa huwa musyrik. Itu Syekhul Islam mengatakan demikian. Tidak setiap orang yang melakukan kesyirikan dia musyrik. Karena tadi bisa jadi dia nggak ngerti, taklid, kena syubhat, belum sampai ilmu kepadanya. Nah, kewajiban kita menjelaskan ini perbuatan syirik. Nah, kecuali kalau sudah dijelaskan ya kan secara detail, dia sudah paham, sudah hilang syubhatnya, sudah hilang kejahilannya, tapi tetap ngeyel, nanti beda lagi hukumnya. Ya, hukumnya beda lagi hukumnya. Oke, mungkin demikian ya. Terus disampaikan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.